Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Pak, izin perkenalan diri, nama dan dewasa, untuk Yusuf Arifin dari Prodi NTP 3B dan IT 2020-4133. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan peralatan operasi KRDH. Langsung saja kita mulai. Peralatan operasi KRDH. Nah, yang dimaksud dengan pengoperasian KRDH sendiri adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif baik administrasi umum maupun administrasi teknik, pemeriksaan KRDH baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika KRDH masih hidup, lakukan start dan mematikan engine KRDH, mengujikan KRDH sampai dengan menyelesaikan tugas. Itu semua harus dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur atau SOP pengoperasian yang telah ditetapkan secara baik dan benar. Jadi dalam pengoperasiannya harus dilaksanakan sesuai dengan SOP yang benar. Kemudian kita masuk ke support yang pertama, yaitu peralatan pengoperasian KRDH. Baik, ini adalah gambar dari meja pelayanan masinis. Nah, di dalam meja pelayanan sendiri ada 5 item. Pertama adalah master control, kemudian peralatan pengereman, kemudian meteran-meteran dan lampu indikator, kemudian tombol dan switch juga. Ini kita bisa dilihat pada meja pelayanannya. Nah, di master control sendiri terdapat master handle, reverser, dan key switch. Dan di peralatan pengereman terdapat pengereman udara dan pengereman hidrodinamik. Kemudian pengendali utama dalam KRDH. Master control pada kereta api rel diesel hidrolik atau KRDH adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu. Jadi susunan atau rangkaian peralatan yang digabung menjadi satu yang terletak pada meja pelayanan masinis. Kemudian peralatan tersebut adalah satu alat peralatan yang berfungsi sebagai pertama pengatur tenaga, kedua pengatur pengiriman, dan ketiga adalah peralatan ditman. Jadi master control ini mempunyai 3 fungsi tersebut. Dan master control yang berfungsi untuk key switch, kemudian ini dimennya, dan ini adalah reversernya. Jadi 3 fungsi ini dalam satu master control. Kemudian fungsi yang pertama adalah sebagai gagang utama, sebagai gagang tenaga. Ini bisa dilihat master controlnya. Nah, fungsi utama sebagai gagang tenaga ini artinya adalah master control ini kita dorong ke depan. Di sini ada nomor-nomor P1 sampai P4. Itu adalah untuk tenaga. Jika didorong, maka semakin kita dorong, semakin bertambah pula tenaganya. Kemudian master control fungsi kedua adalah sebagai gagang pengiriman. Jadi master control ini ketika kita dorong ke bawah itu akan melakukan fungsi pengiriman, ditandai dengan huruf B atau brake. Jadi semakin kita dorong ke belakang maka pengiriman akan semakin kuat. Kemudian adalah gagang utama sebagai fungsi ditman. Jadi dalam master control ini jika kita tekan itu akan merupakan tombol ditman, yaitu tombol untuk mengontrol masinis, untuk mengecek masinis apakah masinis masih dalam keadaan sadar atau tidak dan siap beroperasi atau tidak. Jika ditman tidak diperiksa dengan benar maka emergency brake akan bekerja. Kemudian fungsi master control selanjutnya adalah sebagai reverser handle atau pembalik arah. Jadi ini adalah gambar dari pembalik arah. Bisa dilihat ada angka 0, F, dan R. Nah, saat di N ini netral atau angka 0 ini tidak akan mengalami maju atau mundur. Saat ini handle reverser didorong ke depan maka otomatis KRDH akan maju, dan saat didorong ke belakang ke huruf R maka akan mundur.
Kemudian fungsi master control selanjutnya itu di dalam master control sendiri ada kunci kontak atau key switch digunakan untuk menghidupkan dan mematikan KRD. Kemudian fungsi master control sebagai peralatan pengaman. Nah, sebagai peralatan pengaman ini master control fungsinya sebagai deadman. Nah, deadman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tombol deadman di meja pelayanan dan pedal deadman ini di bawah meja pelayanan. Kemudian peralatan pengiriman udara tekan. Nah, peralatan pengiriman meliputi beberapa peralatan di mana masing-masing peralatan mempunyai fungsi dan kegunaannya. Adapun jenis dari peralatan pengiriman tersebut antara lain yaitu adalah yang pertama automatic brake valve atau gagang pengiriman udara, kemudian yang kedua adalah emergency brake valve atau katup pengiriman darurat. Kemudian ini adalah gambar dari peralatan pengiriman, gagang pengiriman udara, dan katup darurat. Ini adalah gambar dari masing-masing bagian. Kemudian ini adalah posisi gagang pengiriman. Jadi gagang pengiriman itu mempunyai beberapa posisi. Yang pertama posisi filling atau pengisian. Itu untuk mencapai posisi ini, gerakan gagang pengiriman berlawanan arah jarum jam sampai habis. Kemudian posisi jalan atau running. Ini dengan posisi ini kita digunakan pada saat berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Posisi jalan atau running. Kemudian yang ketiga posisi netral. Pada posisi ini katup main reservoir dan brake pad tertutup sehingga brake valve tidak bisa digunakan. Kemudian yang keempat posisi pengereman. Posisi ini digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam. Kemudian nomor 5 adalah posisi pengereman darurat atau emergency. Pengereman darurat sendiri digunakan ketika kereta memerlukan pengiriman dengan reaksi yang sangat cepat. Ini adalah posisi dari gagang pengiriman dan ini adalah letak posisi-posisinya. Kemudian pengiriman darurat. Yang pertama itu gagang pengiriman udara, menggerakkan gagang pengiriman berlawan arus hujan setelah posisi application. Jadi dalam pengiriman darurat itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pengiriman darurat bisa dengan gagang pengiriman udara, bisa dengan deadman device. Ini jika bila peralatan deadman tidak dikerjakan lepas, maka ini akan melakukan pengiriman emergensi secara otomatis. Jadi saat deadman itu tidak dipencet, maka emergency brake akan otomatis aktif. Dan yang ketiga melalui katup darurat. Nah, katup ini berhubungan langsung dengan brake pipe. Bila katup ini dikerjakan, maka udara dari brake pipe akan langsung terbuang dan terjadi pengereman. Peralatan ini dipasang pada kabin masinis dan ruang penumpang. Kemudian pengereman hidrodinamik adalah pengereman hidrodinamik. Ini gambar dari throttle. Nah, pengereman hidrodinamik ini adalah menggeser throttle ke arah mundur. Jadi kalau maju tadi adalah power, mundur ini adalah pengereman. Pengereman jenisnya adalah sistem pengereman yang menggunakan transmisi hidrolik sebagai media pengereman dan jenis pengereman hidrodinamik hanya efektif digunakan pada saat kecepatan kereta masih tinggi. Dan apabila kecepatan kereta sudah rendah, pengereman ini sudah tidak efektif lagi dan harus dibantu dengan pengereman sistem pneumatik. Kemudian parking brake. Ini adalah merupakan gambar dari parking brake. Ini sepatu remnya atau brake shoes. Ini rodanya. Dan ini tekanan udah masuk dari sini menekan valve ini, kemudian rem akan terlepas sehingga udah berhenti. Kemudian keempat kita masuk ke meteran-meteran. Nah, di meja pelayanan sendiri ada meteran-meteran yang wajib kita perhatikan. Pertama adalah manometer, main reservoir, dan brake pipe. Ini untuk mengukur tekanan pada main reservoir dan brake pipe. Brake pipe ini ditunjukkan dengan jarum hitam, sedangkan main reservoir sendiri dengan jarum merah. Kemudian yang ini ada manometer silinder rem. Ini juga sama untuk mengukur tekanan pada silinder rem. Kemudian voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan. Kemudian meteran bahan bakar atau fuel meter digunakan untuk mengukur betapa
maksud saya berapa tinggi bahan bakar yang ada dalam KRD kita, ada tulisan E sampai F. Kemudian speedometer untuk mengukur kecepatan, kemudian ampere meter untuk mengukur arus. Kemudian lampu indikator. Lampu indikator ini adalah gambar dari lampu indikator, memberi peringatan kepada masinis bahwa peralatan yang bisa diindikasikan oleh lampu ini adalah antara lain adalah pintu kanan buka, pintu kiri buka, footstep kanan kerja, footstep kiri kerja, master control 1 on, master 2 on, master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, baterai, rem parking kerja, deadman kerja, engine mati. Jadi di lampu ini memiliki keterangannya masing-masing sesuai dengan kegunaannya. Kemudian saklar dan tombol, kita masuk ke saklar dan tombol. Nah, saklar dan tombol sendiri terbagi atas. Pertama, saklar lampu. Saklar ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa fungsi lampu, antara lain penerangan ruang penumpang, penerangan kabin, dan lampu sorot. Kemudian yang kedua, tombol pembersih kaca. Itu ada tombol wiper dan tombol wesel. Kemudian yang ketiga, tombol pintu kiri dan kanan. Kemudian yang keempat ada tombol footstep kiri dan footstep kanan. Kemudian 5 itu tombol klakson, 6 tombol pengatur sirkulasi udara atau fan, 7 tombol pengatur suhu udara atau AC, 8 tombol engine start, 9 tombol engine stop, 10 tombol reset, 11 tombol baterai, 12 tombol lampu semboyan. Kemudian ini adalah gambar dari saklar atau switch-nya, ini adalah tombol-tombolnya. Jadi tombol-tombol ini merupakan keterangan dari ini tadi. Oke, sekian dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.